mudah terutama untuk berperan serta pada malam hari ini, terutama nanti dalam sesi tanya jawab atau nanti kuis lagi yang nanti kami usahakan untuk berikan pada malam ini. Ya, seperti biasa, dengar baik-baik kajian, nanti ada kuis dengan memberikan resume atau pertanyaan, nanti jenengan silahkan untuk memberikan jawaban. Mudah sekali. Dan ini kesempatan ketiga, keempat, ini terakhir ya, keempat ini kita kasih kuis buku kami yang terbaru Fikih Bulan Syawal. Buku kami yang terbaru Fikih Bulan Syawal, walaupun bisa di-download di website rumaiso.com atau berbagai jejaring ya Rumaiso, di medsos juga ada linknya juga untuk langsung download ya. Silahkan untuk manfaatkan buku Fikih Bulan Syawal tadi, bahkan jenengan bisa cetak sendiri, bagi lagi pada kaum muslim yang lainnya itu juga bisa mendapatkan manfaat. Nah, malam ini tema kita rajin menolong. Tema kita sekali lagi itu rajin menolong atau ringan tangan. Namun ringan tangan itu punya dua pengertian ya. Ada ringan tangan yang dimaksudkan tangannya cepat mukul orang ya, namun yang dimaksudkan sini ringan tangan dia gemar untuk membantu, menolong orang lain, bersedekah dan seterusnya. Kita lihat hadisnya, di dalamnya ini nanti isinya mengangkat kesulitan orang lain sampai pada keutamaan menuntut ilmu, sampai mengkaji Al-Quran, juga tentang orang itu mulia dia itu kalau dia mementingkan amal. Walaupun punya nasab, garis keturunan, sampai dia keturunan Nabi sekalipun. Ya, sampai keturunan Nabi sekalipun. Mau Nabi Muhammad kayak mau nabi-nabi sebelumnya lagi kayak. Tetap yang jadi perhitungan itu amal. Nanti akan kita lihat hadis ini. Kita bacakan hadis ke-36 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Nafasa sini maknanya siapa yang melapangkan, menafasaan mukminin, siapa yang melapangkan kepada seorang mukmin suatu kesulitan dari kesulitan dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari kesusahan hari kiamat. Hilangkan kesusahan orang, Allah akan hilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Wa may yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang beri kemudahan pada orang yang susah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Kalau ini memberikan kemudahan. Wa man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Siapa saja menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Siapa yang menolong saudaranya, ada yang susah, ada yang butuh bantuan, ada yang ingin kita itu bantu, ada yang mungkin dengan harta kita bantu dia. Maka siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Lalu kata Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Apa ilmu syar'i? Ilmu agama. Apa saja ilmu agamanya? Ilmu akidah, fikih, ibadah, akhlak, manajemen hati,
bahasa Arab, ilmu alat, usul fikih, qawaid fikih, ilmu tahsin, ilmu tajwid. Maka siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ini kalau bisa maknanya ada macam-macam, nanti kita akan lihat. Bisa maknanya itu ya jalan. Bisa maknanya dia tidak jalan, dia stay di tempat, dengarkan kajian. Dia dengarkan ustadz ngomong, dengarkan kiai itu ngomong, dengarkan ilmu yang disampaikan. Nah itu. Siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Makin mudah menuju surga dengan ilmu. Lalu kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzarkarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu." Dan tidaklah suatu kaum ijtama'a berkumpul di salah satu dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka itu membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu. Mereka saling mengkaji satu dan yang lainnya. Yatadarasunahu bainahum. Saling mengkaji di antara mereka. Illa nazrat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan menurunkan bagi mereka ketenangan. Ketenangan akan turun di tengah-tengah mereka. Termasuk ini majelis, kita kan nggak bisa di majelis seperti di masjid, seperti umumnya kita kalau di hari-hari lain di luar pandemi, kita itu di depan laptop, dengar depan HP, masuk di dalamnya ini, dengar baik-baik. Ini termasuk kita itu mengkaji di situ. Malaikat itu illa nazat alaihimus sakin akan turun ketenangan, wa ghasyyatumur rahmah, rahmat itu akan menaungi mereka, wa hafathumul malaika, malaikat akan menaungi mereka, wa zakarahumullah fi man inda, dan Allah menyebut-nyebut mereka fi man inda, di sisinya, di sisi makhluk yang mulia, di sisi Allah. Apa saya tadi? Allah berikan ketenangan, satu, akan diliputi rahmat, dua, dikelilingi malaikat, tiga, Allah akan sebut-sebut dia di sisi makhluk Allah yang mulia yang lainnya. Allah akan menyanjungnya di sisi malaikat yang ada di sisi Allah. Kan ada malaikat tadi yang sudah berkumpul di majelis ilmu, ada malaikat lagi yang ada di sisi Allah. Malaikat-malaikat di sisi Allah itu lebih mulia daripada malaikat ini, akan disanjung di hadapan malaikat yang lebih mulia daripada malaikat yang hadiri majelis ilmu. Berarti sakinah dapat, rahmat dapat, dikelilingi malaikat, ya. Kemudian keempat, disanjung oleh Allah di sisi malaikat yang ada di sisinya yang lebih mulia daripada malaikat yang hadiri majelis ilmu. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Hadis ini kata Imam Nawawi, rawahu Muslimun bihadzal lafzi, diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini. Coba kita lihat beberapa kosakata di sini secara singkat. Nah, fasa tadi siapa yang melapangkan, kurba kesulitan, yasara memudahkan. Saya lanjutkan terus. Tadi yang jelas kalau mengkaji Quran, berkumpul di masjid, terus kita kaji Quran, dapat sakinah, mendapatkan rahmat dari Allah, dikelilingi oleh malaikat, Allah menyebut mereka di sisi malaikat yang lebih mulia. Adapun tadi menuntut ilmu, menempuh jalan, itu ada dua makna. Yang dimaksud yang pertama adalah menempuh jalan secara hakiki, artinya benar-benar jalan. Berjalan menuju majelis ilmu para ulama. Yang kedua, menempuh jalan secara maknawi, yaitu dengan menempuh cara bisa diraihnya ilmu. Gimana ya cara untuk bisa diraihnya ilmu ya? Ya dihafalkan ilmunya,
ditulis, luangkan waktu untuk menelaah. Ini masuk nih. Itu menempuh cara untuk raih ilmu. Muzakarah itu saling mengingatkan, diulang-ulang, tanya teman, teman jawab, kita lengkapi catatan. Nah itu muzakarah. Bisa mutola'ah, mengkaji, buku itu dikaji gitu. Seperti kita pagi itu kita bahas ya harta haram muamalah kontemporer itu kita kaji itu mutola'ah itu. Ada yang bacakan, terus kita kaji satu-satu, telah perkataan dari Ustadz Irwandi dalam bukunya gitu. Namun kalau untuk hari Jumat, besok Jumat, khusus Jumat pagi, kita kaji Bulughul Maram. Besok bahasan wudhu insya Allah kita bahas. Walaupun di sini bahasan wudhu kita akan bagi beberapa pertemuan ya. Karena wudhu di situ hadisnya lebih dari 20 hadis di Bulughul Maram. Nah, mutola'ah, menulis ini. Ada fawaid catat. Ya, ada faedah-faedah penting kita catat tuh. Oh, ini faedah. Oh, ini ada 36 ya. Ini faedahnya ini ya saya catat gitu. Sekarang sudah ada medsos, orang lain bisa manfaatkan lagi dari catatan kita. Kita buat rapi-rapi di suatu flyer ukuran square. Ini ada remaja apalagi nih pada kreatif nih zaman ini nih, buat itu semenarik mungkin. Entah itu ikhwan yang buat dengan pola ikhwan atau akhwat itu dengan bunga-bunga macam-macam. Orang lain itu lihat desain ini menarik, enak untuk baca gitu. Dia buat berlembar-lembar, taruh di Instagram, taruh di Facebook, orang baca. Daripada statusnya yang ada di Instagram, Facebook, status galau semua yang gak mutu, gak manfaat. Kan mending seperti ini. Ini termasuk menempuh jalan dalam ilmu ya. Karena tadi dikatakan oleh Ibnu Rajab menempuh jalan hakiki dan maknawi. Maknawi berarti cara untuk bisa raih ilmu tadi. Kita catatin termasuk cara untuk bisa raih ilmu. Kita berusaha pahami, saya harus fokus, itu juga cara meraih ilmu. Saya kadang diam di saat orang-orang gak boleh ganggu sana sini, ya wes anak nanti urusannya sendiri, main apa kayak yang ini sendiri. Mau dia menelaah, dia kaji gitu. Konsen dia belajar, nah, ini termasuk. Itu namanya menempuh jalan secara maknawi. Dan ingat, orang itu kalau belajar, makin kesulitan itu didapat. Ingat ya baik-baik ya. Makin kesulitan itu didapat, maka pahalanya makin besar. As-Suyuti, imam besar terkemuka, ulama Syafi'i. Beliau punya kitab namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Ya katakan gini ya, ada remaja perhatikan nih baik-baik. Biar tahu kalau orang itu ngaji makin susah itu pahalanya makin besar. Kita kok makin ngantuk ya malam-malam ini Ustadz ya. Ini sudah jam 8 malam, ini kok matanya makin redup. Tapi kita berusaha untuk nahan dengar kajian ini. Nah makin dapati tantangan kayak gini pahalanya makin besar. Ya, pahalanya makin besar. Ya dia mungkin duduk kok lama sampai kram, sampai ada rasa nggak betah gitu, ibu paksakan lagi. Itu sudah apalah. Coba lihat kalimat ini. Yang Suyuti katakan dalam Al-Ashbah An-Nadhair halaman 320. Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan itu lebih banyak keutamaan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan itu lebih banyak keutamaan. Sebagaimana juga kata Imam Az-Zarkasi dalam Al-Mansur, al-amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdalu mimma laysa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Sekali lagi lihat ya, amalan yang semakin banyak dan sulit itu lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Banyak terus sulit lagi. Ada mungkin ada remaja semangat nih pulang sekolah, dia itu tidak sampai ke rumah dulu minta izin, sudah minta izin sama orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Bu, saya malam pokoknya ya mungkin tidak pulang langsung, kebetulan dekat rumah ini ada kajian bu. Dan sama ibunya, saya mau hadiri dulu sampai isya saja.
Dia mau hadiri kajian itu. Teman-teman yang lainnya mungkin sudah mikir mau ke mall, mau main, atau dia punya gawai, gadget. Ini kapan kesempatan main game ini ya? Atau sekarang ada permainan game online gitu, nantang sana sini. Ada yang di Sumatera sana, ada yang di Kalimantan, Sulawesi. Itu bisa saling berhubungan langsung tanpa kenal waktu. Ya kalau sekali-kali sih mungkin gak masalah ya. Namun kalau itu jadikan sampai waktu habis, ya gak mau dengar kata orang tua. Ada yang sampai bolos sekolah loh itu. Itu ada yang sampai bolos sekolah demi mainan kayak gitu, adik-adik. Ini lihat, kalau kita itu adik tadi kayak saya contohkan tadi ya, pulang sekolah langsung sudah siap-siap untuk hadiri kajian seorang ustadz di masjid. Itu kan berat kan, kita ya menyelisih keumuman sebenarnya. Kita itu lagi menyelisih keumuman loh itu. Beda dengan yang lainnya, kawan-kawan yang lainnya. Kita terasing banget. Kita itu gurobak banget ketika itu. Makin sulit kita dapat tantangan juga. Omongan sana sini dari teman-teman. Sok alim dia itu, sok pinter. Makin besar pahala. Adapun dikatakan mudah menuju surga dengan ilmu, maknanya ada macam-macam. Bisa maknanya Allah akan memudahkannya masuk surga. Bisa juga maknanya menuntut ilmu sebab orang dapat hidayah. Kadang hidayah itu tidak dikira-kira loh. Mungkin tidak sengaja dia hadir majelis ilmu. Sengaja mau sholat maghrib. Pas ini nanggung nih sampai Isya sekalian aja. Ada majelis di masjid. Dapat hidayah di situ. Dengar sekali. Besok tertarik lagi. Wah ini kayak gini ya kajian ya. Datang lagi. Oh besok. Oh ini malam Jumat ya. Oh iya. Besok saya hadir lagi lah. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu itu akan mengantarkan kepada ilmu lainnya. Dan yang dengan ilmu ini akan mengantarkan kepada surga. Jadi misalnya orang mempelajari ilmu alat. Di pagi hari kalau Kamis atau Jumat itu saya kaji ini. Dan saya punya majelis khusus untuk ilmu alat ini. Bahasa Arab, Nahwu. Shorof juga ada. Ilmu ini bukan ilmu pokok ya. Tapi pengantar. Tapi kalau ilmu ini benar-benar dikuasai, dia dalami nahu dengan baik, dia dalami shorof dengan baik, maka akan mengantarkan dia kepada ilmu yang lainnya. Ya, kalau pelajari pelan-pelan akan mengantarkannya pada ilmu yang lainnya. Ilmu yang lainnya ini yang nanti mengantarkan ke surga. Kemudian ada yang keempat, maknanya adalah Allah akan memudahkan jalan nyata menuju surga, yaitu melewati sirat. Sirat itu jembatan titian yang dibentangkan antara ini neraka di bawah, surga di sini. Orang ini berjalan di atas neraka ini sampai kepada surga. Dimudahkan lewati jalan ini nantinya karena menuntut ilmu. Adapun faedah hadis, kita simpulkan faedah hadis yang kita bisa tarik di sini keutamaan 3 hal. Nafasa, melapangkan. Yassara, memudahkan. Satara, menutup aib. Nafasa, melapangkan orang yang susah. Yassara, memudahkan orang yang sulit. Seperti sulit dalam utang. Ini biasanya para ulama kalau bahas hadis masalah kesulitan ini dalam utang. Memudahkan orang yang berutang. Caranya bagaimana? 2 cara. Bisa jadi kita memberikan tenggang waktu tambahan lagi. Bisa jadi kita putihkan utangnya. Yang ketiga satara, menutup aib. Faedah yang berikutnya, hari kiamat
kesulitannya itu luar biasa dan kita sangat butuh pertolongan Allah. Apalagi Nabi SAW itu sebut ada syabun. Syab itu anak muda. Nasya'a fi ta'atillah. Dia itu tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Itu kan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Kesulitan luar biasa. Kita sangat butuh pertolongan Allah. Dan ini diantara jalannya. Anak-anak muda sadar akan ibadah, kembali ke masjid, kembali mau menuntut ilmu. Beda dengan anak-anak muda keumuman, anak remaja, SMP, SMA ataupun anak-anak kuliah. Dia menyelisih yang ada, keumuman yang ada. Yang ketiga, menutup aib seorang muslim itu dirinci. Bisa jadi menutupinya itu baik jika yang ditutupi adalah aib dari orang yang agamanya baik. Karena orang yang melakukan kesalahan dan dia ini orang baik, dia tahu itu salah, terus dia menyesal. Ya, terus dia menyesal. Bisa jadi juga menutup aib di sini, ia menutupinya, bisa jadi menutupinya itu malah jelek. Jika yang ditutupi adalah aib dari orang yang gemar bermaksiat. Juga bisa jadi menutupinya ini tidak diketahui baik ataukah jelek. Kondisi seperti ini menutupinya lebih baik. Kemudian hadis ini punya keutamaan lagi atau faedah lagi. Menolong orang lain adalah jalan mendapatkan pertolongan Allah. Menolong orang lain adalah jalan mendapatkan pertolongan Allah. Namun kalau menolong dalam dosa berarti dihukumi haram. Misalnya apa yang menolong dalam dosa? Dalam jual beli. Jadi distributor miras, rokok, penjual miras, penjual rokok. Walaupun dia tidak meminum miras, tidak menghisap rokok, namun dia telah menolong. Lalu yang kelima, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i adalah jalan menuju surga. Lalu yang keenam, hendaklah bersegera dalam mencari ilmu dengan kesungguhan dan kerja keras. Dan itu jalan paling ringkas menuju surga. Ya, itu jalan paling ringkas menuju surga. Nggak ada jalan yang seringkas ini, nggak ada. Ilmu ini, ilmu karena membuka segala jalan. Maka dalami ilmu baik-baik. Ya, kuncinya itu pada menuntut ilmu. Lalu faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan keutamaan majelis zikir. Namun ingat, ya, dari remaja dan kaum muslimin semuanya, majelis zikir yang dimaksudkan adalah majelis ilmu. Jadi bukan majelis orang itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Iya, ini zikir, iya, nggak salah zikirnya. Namun kalau di sini lebih spesifik, itu majelis ilmu. Namun zikir tentu saja punya aturan-aturannya. Keutamaan majelis zikir atau majelis ilmu yang berada di rumah Allah atau masjid, juga keutamaan saling mengkaji Al-Quran. Akhirnya dapat apa? Ketenangan, dinaungi rahmat, dikelilingi malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan makhluknya yang lebih mulia. Kemudian yang kedelapan, membaca Al-Quran dengan berkumpul itu ada 3 bentuk. Bisa jadi membaca bersama-sama dengan satu suara. Kalau untuk pengajaran boleh.
Bisa juga membacanya itu cara yang satu membaca dan yang lainnya diam, berarti bergiliran, namun yang lainnya diam. Nah, ini juga boleh. Juga ada membaca Al-Quran dengan cara masing-masing membaca untuk dirinya, yang lain tidak menyimak. Seperti yang kita lihat di masjid, ada di pojok sana, ada pojok sana, baca sendiri-sendiri, tidak pengaruh satu dan yang lainnya, ya tidak masalah. Kemudian di sini juga menunjukkan sebaik-baik tempat adalah masjid. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Kata Nabi SAW, ahabul bilad ilallahi masajidu wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Lalu hadis ini ditutup dengan waman batta bi amalu lam yusri bi nasabu. Orang yang telat amalnya itu sulit dikejar oleh amalnya. Maka di sini menunjukkan nasab tidaklah bermanfaat di akhirat. Kita punya nasab apapun, mau keturunan bangsawan, keturunan darah biru, keturunan tokoh-tokoh terhormat, sampai keturunan orang soleh, keturunan kiai, keturunan nabi sekalipun. Karena kita semua dinilai dengan amal. Wan batwabi amalu, amal. Bukan dengan nasab, jamaah. Bukan dengan nasab, wahai anak-anak muda. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan bersaudara dalam Islam. Karena hadis-hadis tadi tidak boleh saling tadi disuruh untuk mengangkat kesulitan, mengangkat keringanan, memberikan keringanan. Allah fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Siapa yang menolong saudaranya maka Allah akan menolong dia. Itu namanya bersaudara seperti itu. Lalu hadis ini juga kita simpulkan kaidah dari hadis al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amal perbuatan. Juga ada kaidah dari hadis at-tafadul bil a'mal la bil ansab wal ahsab. Keutamaan seorang dilihat dari amal, bukan dari nasab dan kedudukan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis 36. Untuk besok malam tema kita tentang perjodohan. Judulnya apa? PHP. Dan nanti nasihat untuk yang suka nonton drakor. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya saya masih beri kesempatan untuk masih ada kesempatan dapat buku lagi. Ini bukunya nggak saya bawa ini ya. Bukunya adalah buku fikih bulan Syawal. Silahkan untuk berikan resume baik yang nanti lewat telepon ataupun Zoom. Kalau mau berikan resume bilang saya mau ikut kuis. Silahkan berikan ringkasan seringkas-ringkasnya dari hadis ke-36 tadi. Hubungnya nomor berapa? 0812 281 85131. 0812 281 85131. Ya, monggo. Ada telepon langsung? Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, Bu. Ya, ini dengan siapa di mana? Ini dari hamba Allah di Kalimantan. Di mana? Di Kalimantan. Taib. Mau tanya apa ini? Ya. Kuis apa mau ini bertanya? Saya punya teman. Mungkin ini Bu apa pelanin suara di apa siaran langsung karena delay nanti suaranya double. Oke. Ya. Jadi begini, saya bersahabat dengan seseorang yang belum mengenal sunnah. Ya. Nah, ketika kita berbicara itu, beliau bertanya, mazhab kamu apa gitu. Ya. Jadi saya pun suka dengan
Ustadz, kemudian Ustadz Taufik dan lain sebagainya yang selama ini saya dengarkan. Jadi kalau mau menjawab mereka itu bagaimana Pak Ustadz? Saya harus menjawab mazhabnya apa gitu, gimana saya bingung. Hmm, ini apa pertanyaannya itu dari orang yang ini tergantung ya. Kalau memberikan jawabannya. Kalau ibu lihat itu orang awam, ya bilang aja saya pokoknya ikuti Quran hadis gitu aja. Namun kalau orangnya ini nuntut supaya kita harus bermadhab, dia sepertinya mau mengarahkan ibu harus ikuti mazhab tertentu. Jadi tergantung yang dihadapi ini siapa ya. Kalau saya sendiri kalau posisinya kayak begini, kalau ditanya kayak gitu, saya bilang ya saya belajar mazhab Syafi'i gitu. Kalau saya ya kalau saya ya, karena memang saya memang kuasai itu dan berusaha nerapkan kalau sesuai dengan dalil. Namun kalau orang biasa ya nanya, saya bilang saya nggak ikuti mazhab tertentu, saya pokoknya ikuti Al-Quran dan hadis gitu. Karena kita juga tidak diharuskan untuk ikuti mazhab tertentu. Gitu. Memang tidak diharuskan untuk diharuskan untuk mengikuti mazhab tertentu. Ya, sampai memang mazhab pun tidak haruskan. Sebenarnya mazhab itu untuk metode kita untuk belajar. Jadi kenapa misalnya tadi saya katakan saya mazhab Syafi'i ya, karena dalam mazhab itu kita diajarin lebih sistematik belajar. Saya itu lebih, sekarang kalau kuasai mazhab itu saya lebih tenang. Karena dari sisi saya punya panutan imam sudah jelas gitu loh. Walaupun nanti beberapa hal nanti bisa dikritisi, tapi yang penting tidak fanatik. Itu saja kuncinya. Yang penting tidak fanatik, nggak nganggap itu pendapat yang mutlak benar, yang lainnya keliru. Nggak boleh seperti ini. Cuma sebagai sarana belajar. Gitu. Kalau saran saya sih, ibu coba menggali ilmu. Ya. Kalau ada ustadz di Kalimantan sana, cari belajar yang lebih sistematik, belajar mungkin dengan metode mazhab. Saya lebih sarankan karena panutannya sudah jelas, imam-imamnya juga jelas. Tapi ya tentu belajar dari guru yang juga pemahamannya bagus sehingga diantarkan juga pada akidah yang bagus, manhaj yang lurus gitu. Paham ya? Ya. Ada lagi? Ya, monggo. Kemudian teman tersebut kan memang masih melaksanakan bid'ah. Iya. Saya baru tahu beliau masih melaksanakan bid'ah dan beliau mengatakan bahwa kita tetap berteman ya gitu. Iya. Dengan yang penting kan kita satu tauhid. Iya. Apakah seperti itu tidak bermasalah, Ustadz? Jadi dalam masalah muamalah biasa, Bu. Jadi berteman itu biasa. Namun masalahnya kita nggak sampai setuju dengan ajarannya, tapi kalau interaksi biasa tetap kita jalin hubungan gitu. Jadi justru jangan menjauh, tapi harus memang ngatur kata-kata ketika bergaul dengan dia. Kalau itu berada dalam satu grup WA misalnya, ya tahu itu grup umum, kita nggak usah cari-cari masukin postingan yang nanti mengundang konflik gitu. Dikurangi itu. Beda kalau kita di grup satu pengajian yang ini sama-sama ngaji. Namun kalau ini grup umum, apalagi itu grup keluarga misalnya, ya cukup yang mereka mau nerima saja. Karena konfliknya nanti besar, akhirnya hubungan nggak baik apalagi dengan saudara sendiri gitu. Ya, itu yang perlu diatur. Gitu. Pak Ustadz, kenapa suaranya kecil nih? Nah, coba. Suara kecil kenapa ya? Sebentar. Tadi dari awal suara kecil? Agak-agak ini semakin nggak jelas itu, Ustaz. Coba Mas diperbaiki. Sudah jelas, Bu? Oke. Ya. Jadi nggak apa-apa, Ustaz, ini bertanya. Ya, kesimpulannya ibu perlu menempatkan diri ketika bergaul dengan dia, terutama kalau berada dalam grup WA misalnya. Jangan masukin postingan yang mengundang konflik. Ya, jelas ya? Oke. Silakan.
Ya. Bertanya lagi Pak Ustadz Iya, boleh? iya, iya. Silakan. Ya, pada saat kita di kuburan nih Pak Ustadz, kita kan masuk pemakaman ya. Iya. Itu berdoanya itu pada saat di gerbang, berdoa masuk ke kuburan. Hmm, Kemudian ada sunahnya yaitu melepas sendal. iya. Lepas sendal itu posisinya pada saat di mana? Posisi di kuburan Pas yang masuk ke sang area mayat pekuburan. atau masuk di gerbang itu. Nah, kemudian terkadang pada saat di kuburan itu kan saya ngajak anak saya, nanti kan duduk, Hmm, kemudian saya nasihati bahwa di kuburan itu seperti ini, nggak boleh ini, kemudian orang yang dikubur itu kalau memang dia baik bisa diperiksa dan sebagainya. Kalau dia jahat dan nah apakah kalau saya bicara seperti itu, apakah mengganggu orang yang sang mayat itu ya Ustadz ya? enggak juga. Ya, nasihat kayak Nabi SAW kalau dalam kubur, ketika di area kubur itu beliau saat menguburkan juga nasihati sahabat-sahabatnya juga sama. Oh, Tidak ada berarti masalah. tidak mengganggu Ustadz ya. Tidak. Tidak mengganggu seperti itu, Bu. Kemudian yang melepas sendal tadi gimana Ustadz? Apakah harus melepas sendal? Karena kan nggak ada yang melepas ya Kalau selama ini dalam, masyarakat itu. iya, karena masyarakat kita Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i tidak harus. Oh, tidak harus. Iya, karena seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' itu menganggap hadisnya itu dipahami bukan perintah untuk melepas sendalnya, tetapi ada maksud lain. Nabi SAW itu lepas sendal ketika itu. Saya ada bahas di hurmaiso.com itu, sebentar, artikelnya itu judulnya melepas sendal di kubur kayaknya. Nanti bisa cari ya di hurmaiso.com, melepas sendal di kubur. Masuki area pemakaman dengan sandal. Saya sebutkan perkataan di Al-Majmu', kesimpulan dari Imam Nawawi itu menyikapi hadis itu, Al-Khattabi mengatakan itu cuma tidak disukai oleh Nabi karena sendal termasuk disama, dan sendal seperti itu digunakan oleh orang yang biasa bergaya dengan nikmat yang diberi. Terus Nabi copot. Nabi SAW melarangnya karena dalamnya ada sifat sombong. Sedangkan Nabi SAW sangat suka jika seorang itu masuk ke area kubur dengan sikap tawadhu dan khusyuk. Boleh jadi juga di sendal itu terdapat najis. Sehingga kesimpulannya berdasarkan kompromi dua dalil, dan inilah yang jadi pedagangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, masuki area pemakaman dengan sendal tidaklah terlarang. Namun melepas sandal atau alas kaki ketika masuk lebih selamat. Jadi sikap masyarakatnya tidak bisa salah gitu. Jadi karena berdasarkan mazhab di sini ya tidak terlarang. Jadi mereka masuk sah-sah saja. Gak perlu mengingkari dengan keras dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ustadz, satu lagi. Iya. Apabila saya kan seorang guru. Iya. Kemudian kalau biasanya rapat tentang siswa, itu kan kita membicarakan kejelekan-kejelekannya, beserta terkadang bisa menyangkut dengan kejelekan orang tua. Apa itu termasuk ghibah ya Ustadz ya? Kejelekan orang tua. Dia kan biasa kalau seandainya anaknya ini nakal, oh karena orang tuanya begini, latar belakangnya, jadi kan kita bisa kayak memecahkan masalah. Kalau memecahkan masalah nggak apa-apa, itu nggak ghibah. Itu ghibah tapi ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dalam keadaan boleh. Iya. Makasih Ustadz. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Bagi ada di remaja atau yang umum yang mau bertanya silakan di nomor 081281855131 atau mau jawab kuis juga dipersilakan. Ada lagi telepon? Ya silakan. Monggo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Saya dari Surabaya. Ya. Jadi begini, ada beberapa pertanyaan dari saya. Ya. Yang pertama, kan kita kan ingin membantu teman Ustaz terkadang. Nah, misalnya ada uang nih di bank. Nah, isinya itu uang riba. Otomatis kan harus dibuang Ustaz untuk ribanya ini. Nah, kebetulan ada teman yang mau pinjam uang. Nah, itu saya bantu sekalian aja untuk
membantu dia sekaligus mengikhlaskan uang riba ini tadi, sekaligus saya juga ingin buang uang riba gitu loh Ustadz misalnya. Nah, apakah kayak gitu dibolehkan Ustadz atau kayak gimana? Teman miskin nggak? Enggak. Mampu? Iya. Jangan dimanjakan. Atau Baiknya gimana? Gimana jangan Ustadz? Mohon maaf. jangan dimanjakan. Oh, begitu. Iya, cari yang lain yang lebih butuh. Enakan di dia. Oh, ah. Enakan di dia, cari yang lain yang lebih butuh. Oh, begitu. Jadi Iya. memang sebenarnya tidak pas ya Ustadz untuk membuang uang ribanya ke dia gitu. Iya, karena kalau itu selesai dan dia nganggap, wah enak sekali saya kalau berutang kayak begini ya. Gitu loh. Oh, Dan kalau oh, ada oke. orang lain yang lebih butuh Siap, kan siap. lebih manfaat untuk orang lain uang riba tersebut. Kalau dia tetap lunasi dong, cari dana untuk lunasi. Oke, siap Ustaz. Terus pertanyaan yang kedua, itu kan ada teman juga yang minum obat peninggi badan begitu Ustaz. Apakah itu sama seperti mengubah ciptaan Allah Ustaz? Merubah ciptaan Allah ada rincian ya. Ada yang kita diperintahkan seperti merapikan kumis, memotong kuku, itu merubah ciptaan Allah. Ada yang tidak boleh diubah, seperti jenggot itu laki-laki dibiarkan apa adanya, uban itu tidak dicabut ya. Terus bagian alis, bulu mata itu tidak dicabut ya. Itu dilarang ini untuk dirubah. Selain dua ini berarti masih didiamkan. Masih didiamkan ini kita sudah bahas hadisnya juga, masih didiamkan berarti bebas. Mau lakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Meninggikan tinggi badan termasuk yang didiamkan. Berarti asalnya ya tidak dipermasalahkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Terus banyak juga anak zaman sekarang itu suka menyemir rambut, Ustaz. Terutama Menyemir untuk rambut. akhwat juga. Nah, bagaimana hukumnya untuk menyemir rambut itu, tapi tetap berpenampilan syar'i. Jadi tetap ya hanya sekedar ingin mempercantik diri di dalam rumah begitu, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Kalau dia sudah punya suami baru, kalau belum nggak boleh. Oh, begitu. Iya, kembali ke hukum tadi ya. Karena menyemir itu kalau ada hajat ya, hajat ketika punya uban. Punya uban, meskipun masih muda, punya uban boleh dipirang. Namun hindari warna hitam. Ijtanibus sawad, terjauhi warna hitam gitu. Kalau sudah sudah punya suami baru, nanti kalau suami bilang warnai ya warnai, kecuali warna hitam gitu. Oh begitu. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Iya. Bagaimana hukumnya perempuan yang berdakwah di sosial media tetapi ya tetap menjaga hubungan syar'i dengan laki-laki begitu Ustadz? Baiknya Jadi dia tidak mengupload foto atau lainnya tapi tetap berdakwah begitu Ustadz. Bagaimana hukumnya? baiknya dia dengan komunitas wanita saja, karena rawan untuk campur dengan laki-laki. Kalau Ya, dengan walaupun sosial media ya Ustadz. iya, fitnahnya. Kamu perempuan tampakkan jempol saja sudah fitnahnya luar biasa. Oh begitu, oke. Ya. Oke Ustadz, jazakallah. Iya. Apakah MLM syariah itu ada? Kemudian apa hukumnya? Nanti lihat video saya di channel Rumeso TV. Ini kajian 2 hari lalu. MLM ini sudah dibahas tuntas ya. Kalau dalam baik, sudah cukup ya, cukup ya. Ya cukup. Ya. Terima kasih Ustaz. Apakah MLM syariah tadi ciri-cirinya gini? Kalau MLM yang bermasalah, kita beli produk terus disuruh jual lagi ke downline. Downline ini kita harus peroleh baru kita dapatkan bonus. Untuk dapatkan ini, bonus ini harus beli dulu produk. Dan ciri-cirinya nanti akan jenuh pada satu titik, downline itu tidak bisa lagi mencari downline berikutnya di bawahnya. Dan berarti dia sulit untuk mendapatkan bonus. 6% dari yang mengikuti sistem ini itulah yang mendapatkan keuntungan. 94% merugi. Kalau ciri-cirinya ada seperti itu, walaupun namanya syariah, seperti kita bahas di kajian pagi itu ya, ada yang jual pun kaset Islam. Ataupun herbal juga lah, taruhlah. Tapi itu dengan sistem MLM tadi, maka tetap ya itu jadi bermasalah.
Baik, saya baca lewat YouTube lagi. Sambil yang di Zoom siap-siap ya. Setelah ini nanti dari Zoom silakan untuk bertanya atau menjawab kuis. Sekali lagi yang mau masuk lewat telepon juga bisa jawab kuis juga. Bisa ada telepon, Mas? Belum. Kalau ada yang mau jawab kuis silakan, buku masih tersedia untuk kuis tadi. Ustadz, bagaimana posisi sholat seorang ibu dengan anak laki-laki yang masih kecil belum balik? Apakah tetap perlu diniatkan sholat jamaah walaupun anak-anak masih bermain-main dan berlarian ketika sholat? Tidak harus ya. Kalau wanita tidak harus berjamaah. Kalau laki-laki baru kalau ada bapaknya di rumah, misalnya ini saat pandemi sholat di rumah, nah itu baru nanti berjamaah. Kalau wanita tidak harus berjamaah untuk sholatnya. Bagaimana jika saya ingin belajar ilmu nikah dan parenting, tapi saya malu karena dulu orang tua saya tidak belajar, bisa nikah saja. Belajar nih, kalau sekarang jangan samakan dengan orang tua ya. Orang tua kita itu belum tentu belajar seperti kita belajar fikih, belajar akidah gitu. Kenapa kita ikut dari yang sudah ada? Sama ketika mau menikah juga, belajar itu, belajar. Jangan punya rasa malu untuk itu. Kalau punya rasa malu ya nggak akan pernah jadi baik, karena nikah ini butuh persiapan, masuk ke dunia baru. Ini dunia sudah berbeda lagi dengan dunia muda, dunia anak muda. Sudah harus menyesuaikan dengan pasangan, harus nanti gimana berbakti pada suami. Kalau seorang perempuan, suami harus tanggung jawab. Nanti kalau punya anak, didik anak bagaimana gitu. Ini harus dipersiapkan. Terus Ustaz, apakah boleh jika seorang wanita tidak menetapkan besaran maharnya diserahkan kepada calon suami, terserah mau diberikan apa-apa, diberikan apa saja? Ini manutan ini. Yang enaknya laki-lakinya. Kalau bilang terserah, wah saya juga jadi senang kalau kayak dapat kayak begitu ya. Enak jadinya, dia mau kasih apapun itu boleh. Terus apa hukum memajang foto dan gambar karikatur? Apa pahala sholat dan ngaji kita diterima jika memajang foto dan karikatur? Kalau fotonya sudah ini ya, dibuat merubah dari mengedit dari yang wujud sebenarnya, dituntut nanti akan tiupkan roh. Karena kita sudah melukis nanti di situ. Beda kalau cuma foto seperti asli. Ini beda. Ya beda keadaannya ya. Ada telepon dulu. Ya siap-siap Zoom ya setelah ini. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan saya di Boyolali, Nando. Ya silakan Nando. Saya izin bertanya, untuk saya kan pernah bernazar kepada Allah bahwasanya ketika saya diterima di salah satu universitas, saya akan memberikan donasi kepada salah satu channel YouTube yang saya ikuti. Ya. Namun setelah beberapa saat channel YouTube itu tutup setelah saya diterima di universitas tersebut. Apakah saya ini harus melakukan qada sebagaimana Kafarot ketentuan yang sama, karena nominal yang saya donasikan saya bernazar sekitar 100.000. Terima kasih. Kayaknya bukan kodok, ini bayar kafarot. Oh ya, bayar kafarat. Kafarotnya urutannya ya, budak nggak ada sekarang, berarti memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Kalau mampu lakukan itu. 10 orang miskin cari beri makan, berarti kasih 10 kotak saja nasi bungkus. 10 kotak ini nasi bungkus ya. Baik. Lauknya terserah. Atau kalau ini tidak, misalnya mau pilih, bisa juga pakaian. Punya pakaian kumpulin jadi untuk dibagi ke 10 orang. Pakaian satu setel utuh. Gitu ya. Kalau ini tidak mampu karena miskin, maka baru diganti dengan puasa selama 3 hari. 3 hari tidak disyaratkan berturut-turut. Berarti bayar kafarat. Gitu ya. Baik. Baik Ustaz. Cukup? Cukup Ustaz. Baik. Terima kasih. Ini gak ada yang mau jawab kuis lagi nih ya. Baik, lewat Zoom silakan. Baik Ustadz, yang pertama kita dari raise hand terlebih dahulu. Yang pertama Ibu Masyita Parman, silakan buka mic-nya Bu. Ya, silakan Bu Masyita. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau ikut kuis? Kuis belum dapat kemarinnya. Belum Ustaz. Ya, silakan Bu kasih resume yang kemarin. Ya yang tadi, hadis yang tadi. Ya Ustaz.
Ya, silakan. Seringkas-ringkasnya nggak apa-apa. Ya. Ya, nah jadi faedah dari hadis terkait menolong orang lain yaitu keutamaan dari melapangkan orang yang kesusahan, memudahkan orang yang kesulitan, menutup aib seorang muslim, jalan mendapatkan pertolongan Allah, jalan menuju surga, bersungguh-sungguh mencari ilmu dan bekerja keras di jalan paling ringkas menuju surga. Majelis zikir dengan banyak mengingat Allah dengan menuntut ilmu. Membaca Quran dengan berkumpul pada satu tempat ada 3 hal, yaitu membaca dengan satu suara, bersama-sama, membaca dengan satu orang baca dan satu orang menyimak, membaca masing-masing terpisah-pisah namun tetap dalam satu ruangan. Dan semuanya tergantung pada amalan, bukan pada nasab. Keutamaan bersaudara dalam Islam dan diperintahkan untuk saling meringankan beban sesama saudara kita. Dan balasan tergantung amal perbuatan. Ya. Itu, Ustaz. Cukup? Ada pertanyaan atau cukup kuis saja? Iya, ada Ustaz. Monggo. Anda pernah dengar itu Ustaz bahwasannya ketika kita membantu meringankan beban orang lain, insya Allah itu menjadi hujah kelak di akhirat, yang mana kaki kita berjalan untuk menolong kesusahan saudara kita. Itu benar adanya hadis tersebut, Ustaz. Gimana lafaznya? Bahwasannya maknanya tuh kelak di hari kiamat tuh nanti kaki ini yang dipakai untuk menolong saudara kita yang sedang dalam kesusahan akan menjadi hujah dan bisa menolong kita gitu, Ustaz. Secara umum maknanya benar, tapi saya belum tahu lafaz hadisnya. Secara umum maknanya benar. Berarti memang benar ya Ustaz, bahwasannya dengan kita menolong orang lain itu bisa menjadi hujah. Iya. Secara umum ya maknanya benar. Nah, itu aja Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Baik, ada lagi dari Zoom, silakan. Masih dari Zoom ya Ustaz? Iya, monggo. Untuk yang raise hand dengan Azmi Afghani, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya ingin menjawab kuis, boleh? Belum dapat buku kemarin? Belum, Ustaz, belum. Nah, silakan berikan resume singkat. Kesimpulannya, barang siapa yang melapangkan, memudahkan, menutupi kesalahan. Halo? Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan jalannya menuju surga. Ya, terus? Menempuh ilmu itu ada 2. Pertama, menempuh ilmu secara maknawi, yaitu menghafal, mempelajari, mutola'ah, mudzakarah. Kedua, menempuh ilmu dengan menghafal. Cara fikih itu menuju majelis ulama. Iya. Terus? Semakin banyak kesusahan yang kita alami ketika menuntut ilmu, maka Allah akan berikan pahala yang besar bagi kita. Iya, terus? Menurut Allah mudahkan jalannya menuju surga itu maknanya satu. Yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lain. Yang keempat, dimudahkan jalan melewati sirat pada hari akhir nanti. Dan al jaza'u min jinsil amal, dan setiap balasan itu tergantung pada amalnya. Iya. Baik. Nanti silakan kirimkan ke 0812-281-85131 sama ibu tadi untuk dikirimkan buku segera insya Allah. Baik. Baik. Cukup kuis saja? Nah, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Monggo. Nah, setelah kita bertaubat, kemudian anak melakukan kesalahan itu lagi, kemudian bertaubat lagi, kemudian melakukan kesalahan itu lagi, apakah anak termasuk meremehkan suatu bahwa Allah itu maha pengampun, meremehkan taubat, kan? Bagaimana, kan? Orang muslim itu tidak mungkin jatuh di lubang yang sama itu 2 kali. Sudah ngerti ada lubang situ, kita tahu ada di jalan tuh lubang. Datang, masuk situ lagi.
pergi lagi, balik, masuk situ lagi. Kira-kira orang ini tahu jalan nggak sebenarnya? Serius nggak dia ketika lewat situ? Enggak kan? Kita nganggap orang itu masalah. Ya, maka orang muslim itu kalau sudah tahu kesalahannya di situ, dia tidak jatuh lagi berulang kali. Maka dipertanyakan tobatnya di situ, ini tobatnya serius atau tidak. Namun kalau memang dia tobat dengan serius, terus dia tobat lagi, terus berbuat lagi, tetap diterima tobatnya. Allah tetap terima tobat tersebut. Namun masih tanda tanya karena siapa tahu dia itu memang tidak serius dalam bertobat. Gitu. Ada lagi? Kemudian apa hal-hal yang bisa menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu syar'i? Hal-hal yang bisa menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Ada guru satu. Yang kedua, punya teman-teman yang mendukung. Yang ketiga, luruskan niat. Luruskan niat itu saya ingin belajar, saya ingin perbaiki diri, saya masih bodoh, saya harus belajar terus. Keluarga saya juga butuh ilmu, saya harus beri manfaat pada mereka. Saya ingin ilmu ini terjaga gitu. Niatannya kayak gitu. Niatannya itu bukan saya ingin ngalahkan teman-teman saya yang bisa debat dengan mereka. Bukan, ini bukan tujuan utama ini. Tujuan utama nggak kayak gini. Tujuan utama itu ingin ngangkat kebodohan dan kebodohan orang yang dekat dengan kita gitu. Gitu ya? Yang terakhir, Ustaz, Iya. apakah anak berdosa kalau anak melupakan hafalan anak jadi lupa akhir-akhir ini? Apakah anak berdosa, Ustaz? Bisa jadi lupanya hafalan karena maksiat. Maksiat dulu baru lupa gitu. Enggak langsung lupa. Maka banyak-banyak taubat kalau memang terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Jazakallahu khairan. Baik, satu lagi dari Zoom, baru saya beralih ke telepon, silakan. Satu lagi Zoom ya Ustadz. J. Dengan Ibu Rinda Oktari. Silakan buka mic-nya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab kuis sama bertanya. Iya, silakan Bu. Faedah hadisnya itu yang pertama, melapangkan orang yang sulit sebab kita akan sangat butuh pertolongan Allah, maka lapangkan kesulitan orang lain. Iya. Yang kedua, mudahkan orang lain agar Allah mudahkan urusan kita. Iya. Yang ketiga, menutup aib orang muslim jika itu aib dari orang yang agamanya baik dan orang yang agamanya baik itu menyesal. Jangan menutup aib dari orang yang gemar maksiat. Iya. Jika tidak tahu itu baik atau buruk, maka lebih baik ditutup. Iya. Selanjutnya, menolong orang ke jalan menuju Allah, bukan menolong orang dalam kemaksiatan. Iya. Menuntut ilmu syar'i adalah jalan menuju surga. Iya. Segera mencari ilmu dengan kerja keras itu jalan paling ringkas menuju surga. Membaca Al-Quran dengan satu suara untuk pengajaran. Itu masih boleh ya. Satu bacaan, yang lainnya menyimak dan masing-masing baca sendiri. Dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Terus? Balasan tergantung amal perbuatan. Keutamaan seseorang dilihat dari amal, bukan dari nasab atau kedudukan. Iya, betul. Sudah? Ada pertanyaan, silakan. Sudah. Ustaz, sebaiknya seorang wanita itu lebih baik kajian online atau kajian langsung. Tapi jarak kajian langsungnya itu lumayan jauh dari rumah. Mana yang lebih utama? Diizinkan suami enggak, dan itu ilmu yang dibutuhkan atau tidak? Belum menikah dan diizinkan dari orang tua, tapi kadang-kadang kajiannya itu sore, dan kalau sore pulangnya agak malam, dan itu 1 jam dari rumah. Dan itu 1 jam dari rumah? Ketika ke sana itu sudah diizinkan? Diizinkan. Tidak ada majelis yang lebih dekat lagi di situ? Dua-duanya, yang satunya itu 1 jam juga, yang satunya itu juga di daerah yang berbeda 1 jam juga. Sudah safar apa belum itu? Belum. Belum safar ya? Belum. Ya, kalau itu masih boleh, yang penting diizinkan oleh orang tua. Ya.
Ya, silakan. Kalau ada teman kita yang marah karena kita minta untuk hapus foto kita yang dia upload, dia marah sama kita, terus kita minta maaf karena sudah membuat dia marah karena minta hapus foto kita. Ya. Apakah kita masih berdosa dan apakah kita termasuk orang yang tidak diampuni dosanya setiap Senin Kamis karena jadi bermusuhan dengan teman? Ya, kalau sudah minta maaf sudah salah dia kalau tidak mau memaafkan ya. Harusnya ketika ada yang minta maaf dimaafkan. Namun ketika dia tidak mau itu urusan dia dengan Allah. Yang penting yang salah minta maaf gitu. Selanjutnya, bagaimana menjaga niat agar selalu ikhlas saat menolong orang lain? Kadang orang yang ditolong itu suka melinjak. Orang yang ditolong itu suka Melinjak. menginjak, Melunjak, Ustaz. melunjak. Maksudnya lebih, Jadi tadi masalahnya apa tadi? Coba diulang. kan kita nolong orang lain. Nolong Tapi, ya, terus setelah ditolong orang itu melunjak, maksudnya minta lebih. Saat ditolong ini dia minta tolong ini lagi. Saat ditolong ini minjam uang atau apa itu? nggak minjam sih Ustaz. Dia kalau misalnya butuh dengan kita itu minta tolong lagi. Bagaimana agar menjaga niat kita itu selalu ikhlas dalam menolongnya? Kalau itu memang orang yang butuh ya bantu. Apalagi itu kalau itu keluarga, apalagi kalau orang tua gitu ya. Namun kalau itu orang yang terlalu malas ya nggak mesti dibantu, didik dia supaya tidak terlalu minta-minta terus gitu. Gitu ya. Baik, cukup. Waalaikumsalam. Ada dari telepon langsung? Ya, silakan. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya kok kecil? Tolong suara please. Halo. Iya, halo. Ini masih ada ini ya, untuk tanya jawab ya? Iya, tanya jawab. Mau kuis, mau tanya jawab boleh? Halo? Halo. Iya, langsung Pak. Oh, langsung. Iya, masa enggak langsung Pak? Langsung, ayo. Halo? Langsung Pak, saya tunggu ini. Halo Pak. Cut dulu, cut. Baik, lewat YouTube dulu. Ustadz, apa hukum? Tadi sudah. Ustadz Afwan, saya ingin bertanya jika ada kerabat keluarga yang memang sering menolong saudaranya, tapi sering mengungkit-ungkit kebaikannya ketika sedang kesel. Nah, ini urusan dia, kesel nanti urusan dia, yang penting kita bantu. Mau dia nanti bicarakan itu belakangan, itu urusan dia, yang penting kita bantu. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, suara saya jelas? Halo. Ya, suara saya jelas? Jelas. Ya, silakan Pak. Jawab kuis Pak Ustadz. Halo, gimana? Jawab kuis. Oh, jawab kuis. Silakan untuk beri resume. Dengan siapa di mana ini? Rif dari Cirebon. Dari Cirebon. Ya, silakan. Iya.
Tes dicoba lagi. Nggak ada suara Mas. Halo, suara di YouTube sudah jelas? Silakan. Suara jelas nggak ada Mas. Halo. Ya baik, sudah. Baik, lewat Zoom terakhir silakan. Baik Ustaz, kita buka pertanyaan dari chat Zoom. Ya, monggo. Disampaikan oleh admin pertanyaan. Ya silakan. Iya. Baik Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Iya. Pertanyaan pertama, Ana pernah menemani keluarga Ana hadir menemui tukang ramal. Dalam hati Ana sudah mengingkari karena niat Ana cukup sekedar hanya mengantar karena keluarga Ana tidak bisa menyetir kendaraan. Apakah Ana tetap dikatakan sebagai menolong dalam perbuatan dosa dan diharamkan? Mengantarkan kemana tadi? Ke tukang ramal, Ustaz. Kenapa bisa sampai datang ke situ? Tujuannya apa? Halo? Nggak disebutkan ini, Ustaz. Oh, ini dia tanya lewat tulisan ya? Via chat, iya di via chat, Ustaz. Kalau tujuannya nggak darurat, ya nggak boleh. Darurat pun itu bukan satu-satunya jalan ya. Kalau bertanya dia benarkan fakot kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini bahaya besar. Sehingga ketika diajak seperti ini, beri nasihat dong. Jangan asal mau saja, ayo pergi gitu. Bisa jadi tandanya itu kurang iman, kurang agama, kurang ilmu ya. Faktornya banyak nih, sehingga dia mau nurut seperti itu. Terus lagi lewat chat silakan. Pertanyaan selanjutnya, saat ini saya pinjamkan motor ke teman saya yang sedang berjalan untuk buka usaha karena saya kasihan dia tidak punya kendaraan untuk berdagang. Iya. Namun di sisi lain, ketika saya sangat membutuhkannya, saya suka ngedumel, Ustadz. Apakah saya masih terhitung menolong dan dapat pahala atau malah berdosa, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jadi kalau dipinjam berarti dia nggak ikhlas gitu ya. Harusnya dengan tulus hati ketika mau nolong orang gitu, jangan separuh-separuh seperti itu. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Ada, Ustadz. Ya. Bismillah, mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya akhwat belajar bela diri ke sanggar bela diri? Tidak disarankan. Saya tidak setuju akhwat belajar bela diri. Pertama, tidak manfaat juga untuk dia. Yang kedua, besok ketika dia juga ini bisa ada laki-laki yang belanya, yaitu suaminya. Dan ini tanda dia belajar seperti ini dengan tujuan banyak keluar rumah ya. Padahal dia tempatnya itu dalam rumah. Dan dia bukan orang yang keluyuran tiap malam, nggak usah